Recording in progress. Ini saya dikerjain. Ya, selamat malam teman-teman. Malam Pak Arif, yang terhormat Pak Arif. Malam Pak Budi, ini usulan dari Ciahun ya, bukan saya ya Pak. Maaf Pak. Ya Ciahun. Malam Ciahun, Pak Agus Siska dan semua teman-teman manajer juga. Manajer, pemerintah saya juga. Terima kasih undangan saya juga hadir. Selamat malam Pak Sion Aji. Suaranya jadi kecil Pak. Iya, suaranya ditambah Pak. Pak Sion Aji ini dari Blora. Ya, dari Blora, dan tadi saya mengundang Pak. Ada bisnis bagus. Suaranya kecil Pak. Oke. Sekarang sudah Kayaknya tanpa handset deh. Tanpa handset lebih kenceng biasa. Iya, dicoba Pak Budi. Oke. 1, 2, tes. Iya, mantap. Lanjut. Mantap. Oke. Ya, saya pernah bisnis network 2 kali. Dan 2 kali itu saya punya duit sebetulnya. Dan di bisnis network itu memang luar biasa. Awal saya sangat sebel sekali dengan bisnis network. Tapi seiring bertambahnya usia, pemahaman, saya mulai mengerti bahwa network adalah sesuatu yang menjanjikan. Dan saya bilang spektakuler dan luar biasa. Saya mulai jatuh cinta sama network. Bahkan saya punya dagangan, saya bekerja juga, dan saya bisnis juga. Itu kadang-kadang saya lempar-lempar ke orang. Saya melakukan bisnis network full time. Dan bisnis network itu memang bisa menghasilkan income yang sangat besar. Tapi kita tidak pernah tahu ya, pandemi COVID berjalan. Berarti tahun 2019 waktu itu, kehidupan semua orang banyak sekali yang porak-poranda. Bisnis juga banyak yang berantakan. Salah satunya bisnis saya, jualan nasi goreng juga sama. Itu juga berantakan semuanya. Orang susah untuk mengeluarkan duit. Bisnis network juga banyak yang tiarap. Asuransi banyak sekali yang tiarap. Banyak orang yang jobless juga. Sampai mereka tidak punya pekerjaan. Kalaupun sudah punya pekerjaan, bayarnya harus 3 bulan, 4 bulan. Ada juga yang tunjangannya dikurangi dan sebagainya. Dan saya pada saat itu juga mengalami hal yang sama. Mengalami sesuatu yang sangat-sangat sulit. Jadi sebelum pandemi COVID saja sudah sulit. Apalagi pada saat mengalami pandemi COVID. Bapak Ibu bisa membayangkan ya betapa sulitnya saya waktu itu. Apa yang sudah saya bangun, apa yang sudah saya dapatkan itu hilang begitu saja. Bahkan saya sampai tidak punya sepeda. Teman-teman saya di network mungkin mantan-mantan di network yang sama mungkin juga sama ya. Pernah melihat saya sepak terjangnya biasa bermain network dengan menggila, tapi hari ini nyali saya mulai ciut. Nyali saya mulai hilang, dan untuk bangkit itu rasanya susah sekali. Sampai itu tadi saya katakan sama istri saya selalu untuk ngirit. Hari ini semuanya susah. Bukan hanya kita, negara aja susah. Istri saya bisa nerima 1 kali, 2 kali, 3 kali dia nerima. Tapi anak-anak saya yang masih kecil, anak saya 4. Anak saya 4 dan paling besar itu usianya baru 11 tahun. Jadi tempat saya itu seperti taman kanak-kanak, dan mereka nggak ngerti bahasa ngirit dan hemat itu nggak ngerti. Suatu kali istri saya sampaikan, "Mas, saya bisa ngirit, tapi gimana dengan anak-anak?" Dan itu buat saya menyentak sekali. Sampai akhirnya saya sudah susah untuk bangkit. Bahkan keluarga saya ada yang mengatakan sampai, "Kayaknya Mamas mau bangkit susah sekali loh." Tapi saya katakan saya punya Tuhan. Suatu saat saya bisa bangkit. Tinggal ya atau tidak itu tergantung dari apa yang Tuhan sampaikan, perkatakan. Nah, kebetulan saya punya teman, Pak Johan dari Bengkulu. Beliau mentor luar biasa dan sempat juga berpartner sekali di bisnis yang lama. Pak Johan telepon saya, "Pak, KTP-nya," saya bilang, "Mau apaan Pak?" "Pokoknya sudah join di sini." Waduh, ini bisnis apa nih? Gitu. Tapi karena pikiran saya positif, saya oke aja. Ya udah nih KTP-nya, saya joinkan. Saya dijoinkan, dan itu hanya 1 titik. Karena saya baru pertama kali bermain bisnis binari. Saya agak canggung bermain binari.
Oke, saya siap Pak, joinkan saja. Tapi saya sampaikan sama Pak Johan, tapi saya nggak mau jalan ya. Udah nggak apa-apa, yang penting KTP Bapak aja. Ya sudah, saya lempar KTP-nya. Sudah join nih Pak, begini-begini di motivasi saya juga buat saya nggak mempan motivasinya. Tapi karena keuletan beliau, sering WA karena saya orangnya nggak enakan. Akhirnya saya terus balas. Akhirnya saya mulai ikut Zoom. Selang 3 bulan atau 4 bulan lah, saya lupa. Saya nanya, mentornya siapa Pak? Gitu. Oh, mentornya ada Ciahun. Saya telepon bos saya yang dulu. Kenal Ciahun nggak Pak? Oh, kenal, itu orang keren, itu orang bagus gitu. Saya telepon sama Ciahun juga, sama Pak Johan. Saya mau jalan Pak, tapi satu catatan ya, saya yang Zoom, saya yang presentasi. Ada yang ngerti nggak? Pede banget saya. Saya nggak punya mitra saya cuma sebelah karena dibangun sama Pak Johan. Tiba-tiba saya mau menjalankan dan saya mau presentasi, apa nggak heran. Sampai akhirnya saya dikasih kesempatan dan akhirnya saya mulai belajar. Apa sih binari seperti ini sih, seperti apa sih kekuatannya dan sebagainya. Akhirnya saya mulai mengerti dan paham. Tapi dalam praktek bisnisnya tidak gampang. Saya dalam kondisi yang sangat tidak baik. Bapak Ibu tahu, saya boro-boro punya motor. Sepeda saja saya nggak punya. Dan saya kepingin presentasi. Gimana caranya saya presentasi? Apa kata orang kalau saya presentasi puluhan juta, ratusan juta yang datang presentasi itu jalan kaki? Anda bisa ngerti nggak sih? Kebayang nggak sih? Tiba-tiba ada orang kucel, kusut, nggak punya pendapatan, bisnisnya lagi nggak oke, datang dengan jalan kaki presentasi menjelaskan 1 juta sehari. Kira-kira tanggapan itu seperti apa? Dan itu berkecamuk di dalam hati dan pikiran saya. Nggak bisa ngapa-ngapain, saya hanya bisa berdoa, saya minta kekuatan sama Tuhan. Saya yakin kalau Tuhan iya, ya iya. Kalau enggak, ya enggak. Tuhan tuntun saya ke satu tempat yang saya bilang sangat-sangat sulit. Pernah saya mandi dengan sunlight, Pak. Anda kebayang, pandemi COVID ini membuat kita semuanya berantakan semuanya. Dan saya yakin, bukan hanya saya yang mengalami, jutaan orang Indonesia juga mengalami seperti itu, Pak. Bingung tinggal di mana, bingung ngontrak di mana, mau makannya boro-boro makan. Biasa 3 kali, 4 kali, hari ini makan harus 2 kali. Dan itu saya alami. Saya ambil keputusan, saya harus tambah bisnis. Setelah saya timang, ada satu bisnis yang menarik, Gatland. Saya melihat dari sisi tingkat kemudahannya. Modalnya 250.000, saya bisa punya relasi banyak di sana. Saya lakukan Pak, tapi ya tidak gampang. Saya pinjam sepeda mertua saya. Saya pinjam sepeda, saya ngontel Pak. Saya mulai presentasi, bawa tas, bawa ransel, naik sepeda Pak, bayangin. Dan alhasil semuanya nol. Karena orang biasanya melihat di sana. Nah, Anda sudah dapat apa? Kalau bisnisnya bagus dan mudah, Anda dapat apa? Tapi saya nggak putus asa. Saya lakukan terus. Saya mulai punya partner saya. Pak Johan telepon lagi, Pak, sebelah kiri udah banyak. Gimana yang sebelah kanan? Sabar Pak, nanti juga kelewat sama saya. Begitu sombongnya saya buat menguatkan batin saya. Pasti nanti kelewat sama saya, Pak. Untuk menambah kekuatan saya, Pak. Saya melawan kesombongan kecil. Mulai beberapa teman, partner saya Ibu Masero dari Indramayu datang ke Cilacap dan nginep di tempat saya beberapa hari. Dan saya mulai bisa naik motor. Saya bisa naik motor bareng dengan mitra saya namanya Bu Masero. Datang dari Indramayu naik motor ke Cilacap. Nginep beberapa hari dan saya mulai presentasi. Dan alhamdulillah mulai ada hasil. Otak saya bisa jadi di sini. Ketika saya jatuh terus Tuhan berikan satu kekuatan. Semakin saya jatuh ke dalam, saya semakin melompat, semakin semangat. Kenapa? Demi anak-anak, Pak. Demi istri. Demi keluarga.
Dan saya yakinkan Bu Masero, Bu, kita bisa punya duit di sini. Saya yakin. Kalau saya yakin, pasti bisa terjadi. Mulai punya mitra. Beberapa rekan juga ada. Sampai mungkin kasihan sama saya. Tiba-tiba tanpa saya minta, menawarkan, Pak, saya ada motor. Kalau Bapak mau, Bapak bisa pakai. Siap, Bu. Saya akan rawat motor itu. Saya akan pakai. Beberapa kemudian harus diambil kembali karena anaknya juga butuh motor. Tapi saya mulai merasakan bisa naik motor. Dulu saya biasa naik turun mobil dengan sopir. Dan hari ini saya motor saja nggak punya. Tapi buat saya nggak masalah. Tuhan tuntun saya ke satu tempat yang buat saya sangat luar biasa sulitnya. Itu dengan satu maksud dan tujuan. Beberapa teman-teman saya yang mengalami kesulitan datang ke rumah saya dan Pak pinjam duitnya 100, Pak pinjam duitnya 1000, Pak pinjam duitnya 2000. Dari situ saya mulai berpikir bahwa mungkin Tuhan izinkan saya ke tempat yang satu itu supaya saya mau melakukan sesuatu. Supaya saya memberikan kontribusi yang Tuhan berikan kepada saya itu secara gratis. Tuhan berikan mental, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan skill. Dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya minta dibantu. Saya akan berikan semua kontribusi saya untuk bisnis ini, Pak. Karena bisnis ini bisa mengangkat orang, jutaan orang bisa punya income 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta per hari. Hanya itu yang saya lakukan awalnya. Setelah saya masuk ke dalam bisnis Gatland, yang tadinya saya pandang hanya sepele dan kecil, bisnis 250.000 bisa dapat apa, Pak? Dan ini berdasarkan new member. Tapi begitu saya masuk, Tuhan perlihatkan sesuatu sama saya bahwa Gatland bonusnya sangat-sangat spektakuler. Lebih daripada apa yang saya bisa mampu pikirkan. Bahkan ditambahkan lagi bonus booster. Itu bonus dari Tuhan. Setelah saya masuk melangkah ke dalam bisnis Gatland, saya bisa melihat Gatland luar biasa. Awalnya saya memandang rendah karena modal 250.000. Hari ini saya sampaikan sama teman-teman, jangan pernah seperti itu, Pak. Banyak orang menghargai bisnis itu mulai dari modalnya. Kalau modalnya 1M, Anda menghargai luar biasa. Anda modalnya 250 juta, Anda menghargai luar biasa. Tapi kalau hari ini modalnya hanya 250.000 bisa dapat apa? Potensinya Bapak yang Bapak harus lihat. Tadi saya sudah jabarkan potensinya. Jadi kalau saya presentasi menggebu-gebu itu, sebenarnya saya sedang membangkitkan diri saya sendiri. Saya sedang mempresentasi diri saya sendiri. Karena hari ini saya punya income. Minimal bisa buat jajan Anda. Saya bisa naik motor. Banyak bantuan-bantuan yang luar biasa buat saya. Teman-teman baik sama saya, masih banyak orang percaya sama saya. Dan saya menemukan satu titik bangkit bersama PT Sibayak ini. Saya berharap rekan-rekan mulai memahami. Banyak orang di luar sana yang jauh lebih sulit dari Anda, dari saya juga. Kita memang dituntun ke satu tempat itu supaya memberikan kontribusi. Hari ini yang saya lakukan berdasarkan ibadah. Kalau saya melakukan sesuatu dengan semaksimal semampu saya lakukan, kalaupun ada mitra saya, crossline saya, atau siapapun bisa mendapatkan income besar, saya akan dibayar sama Tuhan lebih daripada itu. Itu keyakinan saya saja. Tapi saya ingin melakukan itu. Banyak orang yang susah, Pak. Hari ini jutaan lah yang terjadi bentrokan dengan keluarga karena ekonomi. Dan banyak sekali. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, yuk, ini peluang, Pak. Untuk punya bisnis itu enggak gampang. Mau punya bisnis, paling enggak 1 juta itu enggak ada artinya. Banyak teman-teman saya mengatakan, bisnis berapa modalnya nih? 100 juta. Itu pun 100 juta enggak ada artinya sebetulnya. Tapi hari ini Anda dan saya punya bisnis, Pak. Punya bisnis. 250.000 punya bisnis. Potensinya segudang. Dan banyak sekali orang yang sudah mendapatkan income di situ. Mereka terbantu setiap harinya. 100.000, 200.000, ada yang 1 juta.
Ciahun yang setiap hari men-share bonusnya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, membuat kepala saya meledak. Bisnis dengan modal 250.000 setiap hari dia share bonusnya 1 juta. Kalau 1 juta sebulan 30 juta, Pak. Pandemi makin kuat di bulan Juni. Saya nggak bisa ngapa-ngapa, mau ketemu orang takut. Kalaupun saya berani, orang yang saya temui juga takut. Saya online. Anda ngerti? Saya tuh nggak ngerti handphone, Pak. Facebook saja saya nggak ngerti. Messenger, nggak ngerti lagi itu messenger makanan apa saya. Telepon sama downline saya, Pak, messenger begini-begini, oke saya coba download dulu messenger. Saya nggak ngerti kalau messenger itu bisa buat telepon. Saya nggak ngerti kalau WA itu bisa buat telepon banyak orang. Tapi dari online, Tuhan berkati saya dan saya punya mitra dari sana. Semua bisa lakukan. Apa yang ada di dalam diri Anda dan saya saat ini, mungkin itu satu-satunya potensi tinggal dikembangkan. Saya yakin banyak mitra yang saat ini tidak mampu presentasi jalan kaki, Pak. Kalau ditolak, dilecehkan sudah biasa. Karena saya sudah menerapkan kalau saya presentasi ditolak sudah wajar, saya jalan kaki, Pak, naik sepeda. Kalau sampai orang itu join, itu luar biasa baru, Pak. Tapi melihat dari sisi bisnis binarinya hanya satu kiri satu kanan, saya punya 2 jenderal yang luar biasa. Saya bisa hidup dan tertolong dari situ. Sekarang apa lagi yang ditakutkan sama kita? Anda bisa ketemu satu bisnis hanya dengan modal 250.000. Berani nggak Anda mengeluarkan sebegitu? 250.000. Kalau berani, join. Setelah join, tanyakan, caranya gimana, Pak? Perlakukan bisnis ini seperti network. Nah, bisnis network perlakukan seperti network. Bangun jalur distribusinya, tadi sudah saya sampaikan. Nggak ngomong jualan, saya nggak pintar jualan, nggak usah jualan. Cuman jalur bangun distribusinya dulu, jalurnya. Kalau jalurnya sudah terbentuk, mereka jualan, Anda tambah kaya. Wong belum jualan saja, Anda sudah punya bonus besar. Saya nggak ngerti saat ini keluh kesah Anda, apa yang menjadi unek-unek teman-teman saya juga nggak ngerti. Saya nggak tahu lelahnya Anda, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang sama. Kalau saya pernah bisa melewati itu, saya yakin Anda bisa melewati itu. Kalau hari ini saya bisa bangkit dengan pikiran saya. Kalau hari ini saya mulai menemukan jati diri saya sendiri. Itu karena perhatian-perhatian dari para mentor dan para downline. Saya tidak bangga dengan diri saya sendiri. Tapi saya mulai bangga ketika mitra-mitra saya punya income 100.000, 200.000, dan betapa bersyukurnya mereka. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang, Pak. Dari tangan Bu Masyaro banyak sekali orang bisa punya income 100.000, 200.000 setiap hari. Dari tangan kita mungkin pekerjaan kita sepele, hanya closing 1 orang. Tapi kita tidak pernah tahu, Pak. Kalau 1 orang itu bisa membawa 1 juta orang bisa punya income 100 sampai 500.000 per hari. Itu nilai ibadah yang tidak bisa ditukar dengan uang. Saya harap teman-teman mulai memahami, jangan pernah menjalankan bisnis ini menunggu. Kalau saya punya ini, kalau saya punya motor, kalau saya punya sepeda, kalau saya punya mobil, pasti akan lebih gampang. Enggak. Mulai dari apa yang ada, Pak. Anda punya kaki jalan. Anda punya sepeda, lakukan, Pak. Karena Anda dan saya, harapan keluarga. Kasih kesempatan sama diri kita sendiri, Pak. Saya mau jadi pebisnis. Saya mau jadi pebisnis. Itu memungkinkan kita, hidup kita jauh lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan sama rekan-rekan. Saya mohon maaf kalau saya agak emosional. Ya, luar biasa. Kehidupan ini luar biasa.
Tapi kita perlu bersyukur sama PT Sibaya Pratama Internasional, berani pasang badan, memberikan satu inspirasi, sehingga kita semua punya peluang yang sama. Waktu kita sama 24 jam. Peluangnya sama. Kalau Ciahun bisa nyampe, Bu Siska bisa nyampe, Pak Adiam bisa nyampe, saya juga nyampe, Anda juga pasti akan nyampe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Dewi. Waalaikumsalam.